Ibu. Ibu, perkenalkan saya Triana Karaska, saya mahasiswa profesi nurse dari Stikes Kota Sukabumi. Hari ini saya akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara untuk balut luka dan juga bidet. Karena ditakutkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, Ibu bisa untuk mempraktekannya jika ada orang yang membutuhkan bantuan Ibu. Nah, yang pertama kita akan melakukan balut tekan dulu. Nah, tujuan dari balut tekan ini adalah untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka, mencegah terjadinya pembengkakan, dan juga untuk menghentikan perdarahan. Nah, nanti semisal kalau misalkan Ibu menemukan orang di jalan ada luka, misalkan di kaki Ibu, saya contohkan dulu ya Bu ya. Misal ada luka nih, kayak Triana ini luka, tapi ini tuh lukanya tuh perdarahan banyak banget. Ibu bisa untuk melakukan 3T, yang dimana tutup, tekan, tinggikan. Setelah itu, kalau misalkan Ibu menemukan, kan kalau misalkan ada bencana tanah longsor itu pastinya ada pasir, tanah, juga kotor ya. Nah, nanti Ibu bisa untuk membasuh dulu si lukanya dengan air yang bersih, baru Ibu lakukan 3T yang tadi. Gimana caranya? Ibu bisa untuk menggunakan perban. Kalau misalkan bencana kan gak mungkin ya ada perban di mana aja. Nah, Ibu bisa menggunakan kain yang bersih yang ada di rumah, apa aja bisa untuk dilakukan penutupan lukanya. Nah, nanti semisal ada luka, Ibu bisa untuk menutup lukanya dulu. Setelah Ibu tutup, Ibu tekan lukanya sampai si perdarahannya selesai. Nah, sudah berhenti. Tapi kalau udah ditutup tapi belum berhenti, gimana lukanya? Ibu bisa ada kan di sini tuh ada belakang ini tuh ada kayak urat ya. Nah, Ibu bisa tekan area itunya sampai si perdarahannya berhenti. Nah, lalu saat sudah selesai, Ibu bisa tinggikan kakinya agar si perdarahannya berhenti juga. Nah, tapi kalau misalkan untuk meninggikan kaki itu biasanya gak boleh dilakukan pada pasien yang patah tulang. Karena kalau misalkan pasiennya patah tulang itu Ibu diamkan saja, tidak usah ditinggikan, cukup ditutup dan ditekan, langsung dibalut menggunakan kain yang bersih lagi. Begitu Ibu. Nanti setelah misalkan gini ya, Ibu ada kasa atau kain, Ibu tutup sampai ditekan. Setelah itu kita tinggikan dan Ibu langsung balut sama kain yang selanjutnya. Nah, misalkan udah, karena kan gak mungkin ya nanti takut jatuh, nanti Ibu bisa untuk membalut lukanya seperti ini. Dibalut sama Ibu. Setelah itu kita tali, karena ini kan gak mungkin ada ini ya handiplas atau apa untuk merekatkan. Ibu bisa untuk digunting seperti ini dan ditali ke sini ke belakang sampai merekat. Nah, setelah itu untuk balut tekannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi pembidaian. Nah, pembidaian ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pergeseran tulang agar si tulangnya tidak memperparah pergeseran. Lalu yang kedua, untuk mempermudah evakuasi, jadi saat pasiennya akan dibawa ke posko kesehatan itu dapat jadi lebih mudah. Nah, untuk patah tulang ini kita bisa lakukan dengan alat yang seperti ini, seperti papan. Tetapi Ibu bisa juga menggunakan alat yang ada di rumah, misalkan kardus yang keras banget itu juga bisa, dan juga papan atau kayu. Jadi kalau bencana kan kita gak akan mungkin sama persis harus cari yang gini, jadi kita memanfaatkan alat-alat yang ada. Nah, gimana caranya? Nanti Ibu cukup misalkan tadi sudah dibalut dengan perban ya kalau ada luka. Nah, terus Ibu mohon maaf ya kakinya gini. Nah, terus harus gimana lagi? Terus kita ukur si papannya, tapi misalkan yang sakitnya kaki kiri, kita gak boleh langsung ke kaki kiri dulu, tetapi kita harus diukurnya ke yang kanan dulu, ke yang kaki sehat. Nah, baru habis diukur di yang sehat, kita langsung pindahkan ke yang kiri kalau dirasa ukurannya sudah pas. Nah, kalau misalkan lukanya ada di patah tulang yang ini nih patah tulangnya, benar-benar gak bisa gimana-gimanain ya tulangnya, gak bisa digerakin. Nah, nanti gimana kita bisa tahu orang itu patah tulang atau enggak? Biasanya ada yang pertama, kalau lukanya terbuka ada tulangnya menonjol keluar, nah itu udah dipastikan patah tulang. Lalu yang kedua, pasiennya merasa nyeri hebat, sakit, kakinya nggak bisa digerakin, itu juga bisa terjadinya tanda-tanda patah tulang. Dan dengan cara dicek gini, Ibu cek apakah ada suara krek krek. Nah, kalau ada suara krek krek berarti oh ini ada patah tulang gitu di area kakinya.
Nah, kalau misalkan patahnya ada di tulang, berarti kita harus melewati dua sendi itu yang ini sama ini. Kalau misalkan patahnya di sini. Sedangkan kalau gimana? Kalau misalkan patahnya di sendi, ada pergeseran dislokasi kayak ngegeser gitu si sendi nantinya. Ibu bisa di antara dua tulang. Gimana tulang mana? Tulang ini sama tulang ini. Jadi usahakan sih yang lukanya tuh ada di tengah-tengah. Gitu. Terus ini lukanya ada di sini karena patah tulang. Kita bisa ukur dulu di kaki yang sehat. Seperti ini, setelah diukur baru kita pindahkan ke kaki yang sakitnya. Nah, sebelum itu kita berikan bantalan cek dulu ya. Sebelum kita pasang dulu, kita cek nadinya dulu. Gimana ngeceknya? Kita cek 3 yang dimana PMS namanya, pulse motorik sensorik. Pulse itu apa? Nadi. Ibu bisa cek dulu nadinya yang ada di atas sini. Di kaki. Nah, di sini. Nah, yang area ini ibu tekan di punggung kakinya, tekan nadinya ada atau enggak ya gitu, takutnya enggak ada. Terus selanjutnya ibu suruh si bapak atau ibunya bergerak si kakinya. Coba ibu gerakin kakinya. Kalau semisalkan dia udah gak bisa bergerak, berarti itu emang udah terjadi parah gitu ya, patah tulangnya. Kalau misalkan masih bisa digerakkan itu lebih bagus. Lalu yang ketiga bisa ibu giniin kakinya. Nah, kalau misalkan si pasiennya ngerasa geli gitu ya, berarti itu masih bagus sih rangsangan sensoriknya. Terus kita bisa langsung untuk pasangkan dulu. Sebelum ibu pasang papan, ibu ada ini dulu, namanya ini mitela kalau bahasa ininya ya, bahasa medisnya. Cuman kalau bahasa biasanya kain biasa aja. Ini kan bentuknya gini, tapi kalau misalkan lagi bencana gimana kalau nggak ada, ibu bisa pakai kain apa aja. Untuk ini tuh fungsinya buat ngeikat ininya biar nggak gerak-gerak gitu. Terus cara pemasangannya, pasangnya ke rongga yang kosong. Ini kan di lutut ada yang kosong ini ya Bu ya. Nanti ibu pasangin ke bawah sini dulu gini, baru ke atas kayak gini. Setelah itu kita kan panjang ini ibu bisa bagi 2 jadi kayak gini. Lalu ke bawah lutut lagi, kita panjangin lagi. Selanjutnya ke bawah lutut lagi. Dan jika dirasa sudah pas, ibu baru deh bisa pasangin si papannya di kaki yang sudah diukur tadi. Tapi jangan lupa kalau misalkan yang kurus itu kan ininya tulangnya tuh pada menonjol ya. Ibu bisa kasih bantalan di area tulang-tulang ininya biar nggak sakit pasiennya. Terus kalau misalkan ada tulang yang nonjol, ingat ya ibu ya, jangan sampai ibu tekan, apalagi ibu gitu-gitu gitu ya, goyang-goyang. Jadi usahakan kalau misalkan ada yang keluar nih nonjol lukanya, ya udah ibu biarin aja si lukanya sampai tim medis datang. Jadi ya udah biarin aja sampai tenaga kesehatan datang. Nah, gimana cara nalinya? Kan udah ditali bagi 2, ibu bisa masukin salah satunya ke sini kayak gini, ditarik. Jangan terlalu kencang tapi jangan juga terlalu longgar ya Bu ya. Cukup tali kayak gini, terus kayak gini. Nah, usahakan tidak terlalu kencang dan longgar. Nah, 2 jari gini aja, takutnya nanti pasiennya kesakitan. Selanjutnya bisa juga diulangi. Nah, seperti ini. Kita tarik kembali. Selanjutnya diulangi lagi. 1, masukkan, langsung kita ikat. Jika sudah, berarti kita cek lagi yang tadi 3 yang PMS. Itu cek lagi, dicek, disuruh bergerak sama dilakukan sentuhan pada pasiennya. Dirasa sudah selesai, berarti ibu tinggal menunggu aja sampai tim bantuan datang. Jadi kalau misalkan nanti tim bantuannya udah datang, si pasiennya biar dievakuasi sama tim medis. Kalau misalkan ibu sudah membantu pasiennya. Nah, kalau misalkan tanda-tanda dislokasi, kalau pergeseran sendi itu biasanya kan kalau tadi patah tulang sudah dijelaskan ya. Nah, kalau misalkan ada pergeserannya di si sendinya itu biasanya ada merah, memar gitu, ininya tuh memar, berarti itu ada tanda-tanda adanya pergeseran sendi. Gitu Ibu. Apakah hari ini akan terlebih dahulu? Enggak. Nah, sekarang kita latihan ya Bu ya. Ibu yang coba sekarang. Coba yang ini dulu, boleh baru tekan dulu.
jadi apa? Boleh, mau ke kaki Triana juga boleh. Nah, kalau misalkan ada luka, oh iya jangan lupa kalau misalkan lukanya di sini, terus ini susah ya, ibu sobek aja bajunya. Kalau udah susah banget bisa disobek bajunya. Susah, enggak apa-apa gitu. Tutup sambil ditekan. Nah, setelah itu ya. Iya. Ya, gitu. Terus ke atas. Oke, ibu tarik dulu. Gitu dulu. Yang satu ke atas. Ke bawah. Iya, betul. Enggak. Ya, nah gini. Terus kalau misalkan masih ada perdarahan harus digimanain ibu? Ini udah dibungkus tapi masih rembes gitu. Yang di sininya ditekan, yang di ininya, ya ditekan aja gitu biar ininya berhenti perdarahan. Iya, betul. Sekarang langsung di day. Kesini aja ya, Triana. Aduh, ibu bentar. Jadinya gampang di kaki yang Aku dulu ini aja. pukul dulu. Dua-duanya. Yang panjangnya di luar, yang pendeknya di dalam. Ya. Jadi ukur. Lalu dipasangin dulu ininya biar gampang. Oh iya. Boleh ke yang ini, yang kosong. Yang baru tarik ke atas. Iya. Susah ya? Kakinya sakit. Oh. Iya. Sebelum itu dicek apanya dulu? Cek ini ya. Yang PMS ya, nadinya. Terus disuruh gerak pasiennya. Sama diberi rangsangan. Langsung dipasangkan. Jangan lupa kalau ada tulang yang menonjol gak boleh ditekan kalau misalkan di sini. Terus ini Yang atas dulu, yang bawah dulu. Boleh, yang bawah yang dulu. bawah aja ya. Iya. Jangan terlalu kencang sama jangan terlalu longgar. Nah, udah seperti ini berarti kita harus bagaimana? Tunggu yang dari itu ya. Tim medis ya. Iya, betul. Ya, baik, ibu sudah selesai untuk pemberian skill untuk balut tekanan juga di day-nya. Mungkin nanti hari Minggu kita akan melakukan simulasi bencana tanah longsor ya. Sampai di sini mau ada yang ingin ditanyakan dulu ibu? Sudah paham berarti ya bu ya. Kalau begitu terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.